Dan ketahuilah demi Allah, Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan bahwasanya kami akan membunuhmu nanti. Maka Umayyah bin Khalaf tiba-tiba diam dan berkata begini, wahai Sa'ad, apakah Muhammad mengatakan itu? Kata Sa'ad, iya. Maka kata Umayyah begini, tiba-tiba spontan, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Salah satu kejadian yang terjadi sebelum perang Badr tahun 2 Hijriah adalah pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masjid yang ada di Palestina Aqsa dan ke Masjid Haram. Perlu kita tahu satu poin di sini. Masjid Aqsa ya, atau sering dikatakan Masjid ya, Baitul Maqdis. Jadi Masjid Aqsa ini memang kiblatnya para nabi. Memang kiblatnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam dulu beliau berkiblat ke Palestina. Kemudian nabi-nabi yang datang setelahnya umumnya itu berkiblat kepada Masjid Aqsa, gitu kan. Nabi SAW waktu pertama diutus menjadi nabi, beliau pun berkiblat ke Masjid Aqsa. Beliau pun berkiblat ke Masjid, walaupun di Mekah ada Ka'bah. Ka'bah belum dijadikan kiblat pada saat itu. Cuma dikenal rumahnya Allah untuk tawaf, gitu kan. Tidak ada ibadah yang lain di situ. Belum ada istilahnya sholat menghadap Ka'bah, belum ada pada saat itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW senang sekali waktu di Mekah itu kalau sholat menghadap ke Palestina. Kebetulan Palestina ini ada di utara Jazirah Arab. Ya, kalau kita ibaratkan laptop saya ini adalah petah Jazirah Arab, maka di atas laptop ini bagian utaranya itu ada Palestina. Mekah di bawah. Antara Mekah sama Palestina itu di tengah-tengahnya ada kota Madinah. Ada kota Madinah. Di Mekah Nabi SAW saking inginnya beliau agar Ka'bah yang menjadi kiblat. Tujuan utamanya agar kiblat kita umat Islam ini berbeda dengan kiblatnya ahli kitab. Karena orang-orang Yahudi selalu mengolok-olok ya Nabi SAW sambil mengatakan Muhammad itu agamanya kayak mainan saja. Mana bisa ya dia mengaku ada Al-Quran, padahal sebenarnya Al-Quran itu banyak sesuai dengan ayat Taurat dan Injil. Sama saja berarti Muhammad cuma ngarang-ngarang. Kemudian kiblatnya juga ikut dengan kiblat kita, sama aja berarti cuma menciplak. Maka Nabi SAW kalau sholat ke arah Masjid Aqsa, itu beliau sholat di belakangnya Ka'bah. Sehingga beliau akhirnya menghadap Ka'bah, tujuannya Masjid Aqsa. Setelah beliau hijrah ke Madinah, Madinah itu berada di atasnya Mekah, di arah utara lebih dekat ke Palestina. Sehingga kalau beliau sholat di Madinah, nggak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Faham ya? Jadi pasti dia harus menghadap ke Palestina aja. Tambah menjadi-jadi isu yang tidak benar dari orang-orang Yahudi. Itu lihat Muhammad tuh, ikut-ikutin kiblat kita. Dari mana dia mengaku agamanya benar? Maka semenjak itu Nabi SAW seringkali ya, mengangkat kepalanya ke langit dengan tujuan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa memindahkan kiblat dari arah Palestina mengarah ke Ka'bah. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menurunkan firman-Nya surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 144. Dan saya akan terus ingatkan Bapak Ibu sekalian, mempelajari sirah Nabawiyah ini manfaat utamanya adalah kita bisa mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan sumber utama sebab nuzul ayat itu adalah sirah Nabawiyah, gitu kan? Nah, dalam sirah ini terjadi kasuistik, sedang terjadi turunlah ayat. Dan sudah saya tuntunkan juga dari awal-awal pertemuan kita bahwasanya kenapa bisa seperti ini. Misalnya tahun 2 Hijriah turun surah Al-Baqarah ayat 144. Bagaimana bisa dia ada di surah Al-Baqarah 144, gitu kan? Pada saat turun tidak dijelaskan ini surah apa, turun saja ayatnya. Setelah ayat turun sesuai dengan kasus yang sedang terjadi, barulah nanti Allah Subhanahu Wa Taala menuntun lagi Nabi SAW menyuruh meletakkan ayat ini di surah ini ayat sekian. Jadi bukan begitu turun awal langsung kemudian sudah ditahu nanti di surah ini di ayat ini, tidak. Turun dulu sebagai perintah, diamalkan oleh kaum muslimin, baru ada perintah nanti
oleh Allah SWT yang kedua untuk mengatur ini masukkan dalam surah ini. Turun ayat Al-Baqarah 144 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit hai Muhammad. Jadi Nabi SAW gemar sekali melihat mengangkat wajahnya ke langit. Enggak ngomong apa-apa, tapi niat dalam hati pengen sekali supaya Allah bisa alihkan ke Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selama ini ngolok-ngolok kamu yang diberikan Alkitab kepada mereka, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwasanya berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Artinya orang Yahudi pun dan Nasrani tahu kalau Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka tahu. Sampai hari ini para pendeta dan pastor, ya baik itu pendeta dari orang-orang Yahudi atau pendeta dari orang Nasrani, mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka tahu. Maka pengalian kiblat ke Ka'bah itu bukan hal yang baru bagi mereka, tetapi teralihkannya menandakan memang ini adalah agama Samawiyah. Orang-orang Yahudi pada saat mereka menyebarkan isu mengatakan bahwasanya ini adalah contoh-contoh atau mencontohi kami, ikut-ikutan saja Muhammad agamanya nih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi yang saya sebutkan. Dan juga Allah menekankan bahwasanya ya, ketakwaan kepada Allah itu, patuhan pada Allah bukan karena kasus kiblatnya, tapi mengikuti perintahnya. Ya kan? Kita ini tidak ada yang menyembah Ka'bah. Kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita sedang menjalankan perintah Allah menghadap ke Ka'bah. Penting ini ya. Jadi Ka'bah itu cuma bangunan biasa. Kalau saat dia mau rubuh, diperbaikin, direnovasi. Jadi tidak usah berlebihan, gitu kan. Jangan sampai kita meletakkan sesuatu lebih daripada tempatnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menebang pohon di mana para sahabat membaiat Nabi SAW di situ, ya, dikenal dengan Baiatur Ridwan. Maka ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Di zaman khilafahnya beliau, karena sudah banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Begitu dengar kisahnya Nabi pernah di sini dibaiat oleh para sahabat, mereka sudah banyak yang datang, mulai berdoa di situ, mulai gantungkan pedangnya, mulai ngawur. Yang tadinya tidak ada itu di zaman Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh lebih bermasalah. Jadi sekarang menghadap kiblat itulah yang ditolak ukur adalah ketakwaannya, kepatuhannya, tapi bukan masalah kiblatnya. Ke Masjid Aqsa kah, ke Masjid Haram kah di Mekah sama saja, nggak masalah. Makanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebajikan itu dinilai orang itu ya kepatuhan, patuh kepada Allah. Kalian menghadap ke timur atau ke barat itu nggak penting. Tapi bir itu kebaikan adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, itu yang dimaksud. Baik, ini termasuk kejadian pengalihan kiblat, dan pada saat kiblat ini ya dialihkan tepatnya setelah atau sementara sholat asar di masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain, gitu kan? Jadi pada saat itu orang-orang lagi sholat asar di situ menghadap Masjid Aqsa, pas 2 rakaat pertama selesai atau sementara berdiri dari rakaat kedua, itu tiba-tiba saya teralihkan kiblatnya. Datanglah seseorang dan berteriak dari luar masjid mengatakan, wahai kaum muslimin, sungguh telah turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat. Maka imamnya pun mengalihkan kiblat ke Masjid Haram di 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang kedua, maaf. Jadi makanya dikatakan Masjid Kiblatain. Kenapa dikatakan Kiblatain? Karena bertepatan 2 rakaat pertama sholatnya menghadap Masjid Aqsa, 2 rakaat kedua ke Masjid Haram Mekah. Kalau kasusnya tidak ada sholat pada saat itu, maka tidak dikatakan Masjid Kiblatain. Kenapa dikatakan 2 kiblat? Karena 2 rakaat pertama
menghadap Masjid Aqsa dan 2 rakaat per 2 itu ke Masjid Haram. Ini diantara kejadian-kejadian sebelum perang Badar dan masih terjadi di tahun 2 Hijriah ya. Kemudian termasuk juga ya, sebelum perang Badar tahun 2 Hijriah itu selain pengalian kiblat juga diperintahkannya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu diperintahkan di tahun 2 Hijriah. Di Mekah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama Hijrah belum ada puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan baru ada perintah puasa wajib itu. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian. Itu tadi kejadian-kejadian sebelum perang Badar, lanjutan dari yang sebelumnya. Kita masuk sekarang ke perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang sangat ya dimuliakan oleh kaum muslimin dan dikenang selalu, serta Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan peperangan ini. Sampai-sampai semua yang pernah hadir di Badar, yang sempat hadir di perang Badar ikut berperang, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "I'malu ma syi'tum." Ya. Berbuat apa saja yang kalian mau setelah perang Badar ini. Faqad ghafarallahu lakum. Allah telah mengampuni kalian. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat, gitu kan? Nanti kita akan lihat kisahnya ke depannya insyaallah. Itu karena ada keluarganya di Mekah, dia khawatir keluarganya nanti ini terganggu di Mekah, maka dia memberitakan pada saat Nabi SAW akan menyerang kota Mekah. Akhirnya dia pun mengirim seorang wanita, budak wanita yang menyembunyikan kertas di ikatan rambutnya, gitu kan? Kemudian Nabi SAW dapat berita wahyu. Nabi SAW mengatakan ke beberapa sahabat, diantaranya Ali radhiyallahu anhu, tangkap perempuan itu, geledah dia sama Zubair bin Awam, geledah, ambil kertas itu, diambillah kertasnya. Waktu kebongkar, sahabat ini dipanggil oleh Nabi SAW, kenapa kau buat ini? Dia bilang, ya Rasulullah, ada keluarga saya di Mekah, saya ingin mereka aman. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik, izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan, karena dia adalah salah satu penghuni Badar, dia yang pernah ikut di perang Badar. Jadi perang Badar ini lain, mengalahkan mulianya Uhud, perang Tabuk, perang Khandak, itu semua dikalahkan. Bahkan sampai pembebasan kota Mekah itu belum bisa mengalahkan perang Badar kemuliaannya. Karena ini perang dianggap perang pertama dalam Islam, perang pertama yang besar di mana Nabi SAW hadir dan terjadi kecamuk peperangan dengan orang kafir, itu perang Badar. Baik, awal mula kisah perang Badar adalah telah sampai info kepada Nabi SAW bahwasanya ada satu kafilah Quraisy yang terbesar, belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu, yang datang dari negeri Syam. Negeri Syam ini yang sekarang ada Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. 4 negara ini dikenal dengan negara Syam. Syam ini Bapak Ibu sekalian itu berada di utara Mekah, berarti juga berada di utara Madinah. Jadi posisinya di peta itu Mekah, Madinah, kemudian Syam. Zaman dulu itu kalau orang dari Mekah mereka beli dagangan atau membawa dagangan ke Mekah harus lewati pinggiran kota Madinah. Karena Mekah dulu, Madinah baru Syam. Berarti harus lewatin kota Madinah. Kalau mereka kembali pun sama. Nah, waktu para sahabat masih di Mekah dan mereka akhirnya diperintahkan hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy berbuat kejahatan. Semua rumah-rumahnya kaum muslimin, harta-hartanya diambil semua. Anak-anak, istri mereka yang tidak beriman, itu semua diambil alih oleh orang-orang kafir. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan hak-haknya para sahabat yang diambil waktu di Mekah, dirampas tuh. Terdengarlah ada kafilah Quraisy terbesar waktu itu. Belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu dan hanya dijaga oleh 40 orang saja. Biasanya kafilah ini kan, satu kafilah itu bisa antara 3 sampai 10 unta, gitu kan. Ini ada satu kafilah satu sampai minimal 3 ekor unta dan tidak ada batas maksimalnya, itu kafilah. Sekali lagi saya ulangi, kafilah itu adalah minimal 3 ekor unta, bisa dikatakan kafilah sampai tidak ada batas daripada jumlah unta atau kendaraan atau hewan yang sedang ditunggangi membawa barang-barang dan manusia. Baik, pada saat itu kafilah terbesar, belum pernah Quraisy melakukan kafilah sebesar itu.
dipimpin oleh Abu Sufyan dan hanya didampingi oleh 40 orang saja ya pasukan. Allah Subhanahu wa taala juga memang ingin menakdirkan bahwasanya kafilah tersebut ya termasuk salah satu daripada penyebab nanti perang Badr, gitu kan. Nabi SAW waktu mengetahui tentang berita tersebut, beliau pun membentuk pasukan, yang pasukan ini kurang lebih jumlahnya 314 orang saja. Dan ini tujuannya untuk menyerang kafilah. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan kemungkinan kafilah ini terdiri dari 3.000 ekor unta, gitu kan? Yang setiap unta itu bisa mengangkat minimal barang itu 120 kilo. 60 kilo sebelah kanan dan 60 kilo sebelah kiri. Unta biasanya begitu. Kalau dibuatin keranjang besar itu bisa minimal 60, 120 kilo itu minimal, bisa lebih daripada itu. Allah berikan kekuatan unta bisa secara fisik mengangkat barang-barang yang berat. Ini kurang lebih sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah kafilahnya sekitar 3.000 unta. Diambil dari kenapa Nabi SAW menyiapkan 300 sekian pasukan. Biasanya tradisi Nabi SAW itu kalau membentuk sariyah, pasukan-pasukan kecil atau membentuk pasukan untuk menyerang, itu memang biasanya 10% ya, kurang lebih 10% dari jumlah pasukan yang akan mereka serang. Jadi kurang lebih begitu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perang Badar ini tanda kutip ya, tanda kutip. Sebagian ahli sejarah mengatakan adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 5. Al-Anfal urutan 8 ayat 5 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran. Maksudnya adalah menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan kebenaran. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi SAW pergi dari rumahnya keluar dari Madinah untuk berperang ke Badar dengan kebenaran pula ya. Menurut ulama-ulama tafsir yang lain adalah keluar dari rumah dengan maksud berperang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW keluar ya. Tujuannya untuk kafilah saja kalau Nabi SAW, tapi Allah menyuruh Nabi SAW keluar, akhirnya terjadi peperangan. Ini dengan tanda kutip memang Allah yang rencanakan. Padahal sesungguhnya sebagian orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi pada saat itu keluar ke perang Badar itu bukan tujuannya perang, menangkap kafilah tadi, menyerang kafilah. Makanya tidak diwajibkan untuk kaum muslimin, bebas siapa saja yang mau ikut silahkan. Terbentuklah 313 pasukan dengan Nabi SAW 314 orang. Dari ayat tadi yang saya sebutkan, ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkalam sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu keluar. Jadi ada perintah jelas berisi tanda kutip kata sebagian ahli sejarah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan bagi siapa saja yang ingin ikut dan bukan sebuah kewajiban pada saat itu. Salah satu sahabat yang masyhur kisah akan ikut tetapi tidak jadi karena perintah Nabi SAW adalah Uthman bin Affan. Jadi sebelum kita masuk ke kasus peperangannya, ada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mau ikut. Beliau memang ingin sekali, tapi Nabi SAW melarangnya, tidak boleh ikut. Karena pada saat itu istrinya Ruqayyah binti Nabi SAW, anaknya Nabi SAW lagi sakit keras ya. Maka Uthman pun dilarang oleh Nabi SAW, dan ini rahasia kenapa Uthman tidak hadir di perang Badar. Itu kan di perang Badar, karena ini perang Badar ini punya nilai tersendiri. Baik, ada sebuah hal yang terjadi di Mekah sebelum perang Badar, disebut oleh para ahli sejarah dengan kisah mimpinya Atiqah. Atiqah ini nama seorang wanita ya. Atiqah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek Nabi SAW. Berarti ini adalah tantenya Nabi. Tantenya Nabi yang bernama Atiqah. Tapi ini tidak masuk Islam ya. Dia tidak beriman. Ada terkenal ulama mengangkat dalam buku sejarah namanya mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib berhubungan dengan perang Badar. Apa mimpinya nih? Baik, Atiqah mimpi di Mekah yang sangat membuatnya ketakutan dan akhirnya menjadi sebuah berita yang heboh di Mekah.
Tepatnya 3 hari sebelum perang Badar, ia melihat seseorang berada di atas bukit yang tinggi dan berteriak dengan suara yang sangat keras sampai kedengaran di dalam Mekah. Dan orang itu berkata, wahai para pengkhianat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut teriak terus sampai ia memasuki kota Mekah dan mendekati Ka'bah. Dan terus saja berteriak mengatakan, wahai para pengkhianat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari. Lalu orang tersebut mendaki gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais ini gunung yang sering dipakai untuk mengiklankan sesuatu di Mekah, di sebelah Ka'bah. Sebagian ahli sejarah mengatakan gunung Abi Kubais itu sekarang menjadi istananya raja tuh. Itu kan yang sebelah bab Malik Abdul Aziz, dulu di situ. Lalu orang itu naik ke gunung Abi Kubais, teriak-teriak lagi sambil berkata sama kalimatnya, wahai para pengkhianat, bersiap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari. Lalu orang tersebut mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke dalam Mekah. Ada rumah penduduk Mekah. Tidak sebuah rumah pun di Mekah kecuali ditimpa batu tersebut. Mimpi ini oleh para ahli sejarah dikenal dengan mimpi Atiqah. Atiqah pun lalu menceritakan setelah dia bangun pagi hari sama saudara kandungnya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman kandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu belum masuk Islam juga, belum masuk Islam. Jadi kan nanti Abbas ini masuk Islam setelah perang Badar. Pada saat itu Abbas belum beriman. Ya. Abbas pun pada saat mendengarkan mimpi tadi, karena Abbas ini radhiyallahu anhu, memang sebenarnya dia sangat yakin bahwasanya ponakannya Nabi SAW ini adalah seorang Nabi. Muhammad ini seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia masih meredam dirinya sampai melihat waktu yang tepat. Gitu, supaya di Mekah itu tidak tersebar berita semua keluarganya Muhammad meninggalkan Mekah dan sukunya. Dia pun mendengarkan mimpi saudara kandungnya tadi perempuan Atiqah ini. Abbas pun sangat ketakutan dan berkata pada Atiqah, jangan engkau ceritakan pada siapapun mimpimu ini. Abbas bersahabat dekat dengan seorang tokohnya Mekah yang bernama Al-Walid ibn Utbah. Al-Walid ibn Utbah nanti kita lihat ini salah satu korban yang pertama mati di perang Badar. Yang nanti akan mati pada saat perang tanding. Al-Walid ibn Utbah ini salah satu pimpinan di Mekah, kepala suku. Dan Abbas memberitahukan padanya, tetapi memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Jadi Atiqah ceritain Abbas, Abbas bilang, wahai Atiqah jangan ceritain orang ya. Tapi Abbas sendiri menceritakan kepada Al-Walid. Dibilang sama Al-Walid, jangan ceritain orang ya. Abbas bersahabat dan jadi Al-Walid lalu memberitahukan kepada ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun. Sampai akhirnya seluruh penduduk Mekah jadi tahu. Sudah tahu pepatah ya? Ini terutama ibu-ibu di belakang nih. Mohon maaf ya. Kata pepatah begini, kalau engkau titipkan emas kepada seseorang, yakinlah tidak akan pernah bertambah. Kalau berkurang mungkin, tapi kalau engkau titipkan kata-kata, pastikan bertambah dan tidak akan berkurang. Kalau emas nggak mungkin bertambah, berkurang bisa, tapi kalau kata-kata pasti bertambah. Manusia subhanallah ini sifatnya lebih banyak suka rekayasa nih. Kita kalau lagi jalan nih, Bapak Ibu lagi jalan di pinggir jembatan misalnya, nggak usah buat apa-apa, lihat aja, cuma lihat ke arah, terus buat wajahnya seperti orang lagi kaget gitu, lihat apa di situ, nggak usah ngomong, pergi. Kalau ada orang yang lihat kita, dia akan lihat juga, ada apa tuh? Kalau ada yang tanya dia kenapa, mungkin dia bisa bilang, sana ada buaya, padahal tidak ada apa-apa nih, cuma tadi lihat. Orang ketiga sudah lain bumbunya, yang keempat lain bumbunya, jadi macam-macam, gitu kan? Begitu luar biasanya tuh. Dibuat, dikemas jadi masalah. Tadi akhirnya di situ tidak ada apa-apa jadi masalah, jadi banyak masalah. Jadi makanya kalau memang mau merahasiakan sesuatu, memang rahasia, mulutnya dikunci. Ini masalah rumah tangganya, ceritain temannya satu, jangan ceritain orang ya. Gimana caranya dia nggak ceritain orang? Dia punya suami, dia punya istri, dia punya teman, dia punya paman, dia punya tante. Ada orang yang sering dia tempat curhat, dia akan cerita. Dia juga jangan ceritain orang, sama kasusnya Abbas radhiyallahu anhu. Pindah sana satu kota Mekah jadi tahu, gitu kan. Baik, Abbas
pada saat tadi ya tidak tahu kalau berita mimpi adiknya ini sudah tersebar. Dia tidak paham nih, karena dia cuma cerita ke satu orang, Al-Walid, gitu kan. Saat ia sedang tawaf di Ka'bah, keesokan harinya, jadi tadi malam, besok kemarin mimpi nih, diceritain sama satu orang, terus sudah nyebar satu hari. Besoknya, waktu Abbas lagi tawaf di Ka'bah, dan melewati majlis duduknya orang-orang Quraisy, ya, tiba-tiba saja Abu Jahal berteriak, sambil berkata, wahai Abbas, ya, tapi dalam beberapa riwayat dikatakan, wahai Aba Fadl, karena anaknya bernama Fadl, Abbas ini. Wahai ayahnya Fadl, bila kau selesai tawaf, mampirlah ke majlis kami. Abbas setelah tawaf, ia pun mampir ke majlis Abu Jahal. Abbas lalu berkata, Abu Jahal lalu berkata, mohon maaf, aku melihat cukup ya, nabi yang berasal dari, aku melihat cukup nabi yang berasal dari kalian, wahai suku Abdul Muttalib. Maksudnya sudah cukup ada satu nabi dari kalian yang mengaku, gitu kan? Lalu Abbas berkata, apa maksudmu ya Abu Jahal? Abu Jahal bilang, dulu ada seorang laki-laki Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada lagi perempuan yang mengaku. Maksudnya Abu Jahal ini menyinggung masalah Atiqah. Pamannya ini tantenya Nabi SAW gitu kan. Kok sekarang ada lagi yang mau mengaku bisa lihat mimpi apa segala gitu. Abbas berkata, apa maksudmu? Abbas ini belum paham. Abu Jahal bilang, bagaimana dengan mimpinya Atiqah? Abbas berkata, mimpi yang mana? Gitu kan. Abbas cuma coba mengalihkan dulu pembicaraan gitu. Abu Jahal berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa wahai Abu Fadl, maka aku akan menyebarkan tulisan bahwasanya suku Abdul Muttalib adalah suku yang paling pembohong dari suku-suku Arab. Abbas tetap memungkiri ya, dan masalah selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Dibiarin aja sudah. Saat Abbas balik ya, maka para wanita Bani Muttalib mengurumuninya dan berkata, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya bertekad menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan Bani Abdul Muttalib. Karena tadi sudah jelas diancam oleh Abu Jahal begitu. Dari sisi lain, Abu Sufyan, kita tinggalkan Mekah sebentar. Abu Sufyan yang sedang memimpin kafilah, ya kafilah yang pulang menuju ke Mekah, sebelum melewati kota Madinah mengirim beberapa mata-mata. Tujuannya untuk melihat nih, memang dari Madinah mau diserang gak gitu. Apakah ada pasukan atau tidak dari kaum muslimin. Nabi SAW juga mengutus mata-mata. Kebetulan ada 2 orang sahabat yang Nabi SAW utus. Yang pertama sahabat bernama Busbus bin Amr. Ini di Indonesia belum ada yang bernama Busbus nih. Ini nama sahabat ya. Dan Adi bin Abi Zarda radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 2 orang sahabat ini dikirim sebagai mata-mata gitu kan. Kedua sahabat tersebut mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga lagi keluar cari informasi. Jadi ini betul-betul perang Badar kata para ulama sejarah itu adalah tanda kutip rekayasa Allah sehingga terjadi perang Badar itu. Nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan ayat-ayat selanjutnya. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Zarda radhiyallahu anhuma tiba di sebuah sumur, ya di sekitar sumur ada sebuah sumur di sekitar Badar. Mereka melihat ada 2 orang perempuan yang sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, berilah milikku. Yang lain menjawab, ya, belilah milikku ini. Jadi dia mau transaksi. 2 perempuan ini mau transaksi. Yang satu bilang pada temannya, beli aja ini punya saya. Lalu yang satu bilang, enggak, nanti aja kalau kafilah lewat, aku akan beli darinya, dari kafilah itu. Jadi ternyata satu tradisi orang Quraisy ini kalau dia bawa kafilah, sehingga di kerumunan suku tertentu dibuka dagangannya. Ayo ada yang mau beli enggak? Nah, dari kalimat tadi perempuan ini, kedua sahabat Nabi tadi sudah mengambil kesimpulan bahwasanya berarti kafilah sebentar lagi akan lewat nih. Buktinya mereka sudah ngomong itu. Jadi nggak pakai bertanya. Ini salah satu strategi perang ya. Jadi kalau ngirim mata-mata dalam perang jangan ngirim orang yang mulutnya seperti ember gitu. Tadi banyak sekali ngomongnya. Kebanyakan mata-mata tuh nggak pakai ngomong, diam. Cuman dengar, ada informasi, melihat, selesai, gitu kan? Seperti itu. Lalu kedua sahabat tersebut pun menginformasikan kepada Nabi SAW langsung pada saat itu. Setelah beberapa saat saja, 2 orang sahabat tadi, Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma, meninggalkan tempat tersebut. Abu Sufyan tiba-tiba datang ke tempat yang sama.
dan sempat bertanya pada kedua perempuan tadi. Kalau sahabat tadi nggak sempat ngomong ya, tapi cuma sempat mendengarkan saja. Lalu Abu Sufyan bertanya, apakah kalian melihat orang lewat di sekitar sini? Abu Sufyan juga pakai strategi perang, gitu kan? Cuman tanya, ada nggak orang lewat di sini tadi? Keduanya menjawab, tadi ada 2 orang yang lewat tetapi tidak berbicara dengan kami, hanya singgah sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana arahnya. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhum singgah tadi dan menemukan bekas kotoran untanya. Ini perhatikan ya, orang-orang itu betul jeli betul dalam peperangan tuh. Abu Sufyan ini yang dia lihat kotoran untanya sahabat tadi. Apa yang terjadi? Ia memeriksa kotoran tersebut dan ternyata di dalam kotorannya itu ada biji-biji kurma. Nah, perlu ditahu di sini, di Jazirah Arab itu sudah sangat masyhur kota yang paling kaya dengan kurma, dan kurma itu makanan paling favorit, mahal sebenarnya. Zaman dulu tuh mahal sekali, gitu kan? Walaupun makanan mereka sehari-hari, sampai hari ini pun kelas-kelas kurma kan banyak harga-harganya, ada 300 macam kurma, gitu kan? Jadi kelas-kelasnya banyak, dari harga mahal sampai harga yang paling murah, dan beragam macam nama juga. Nah, karena kayanya orang-orang Madinah dengan kurma, hampir seluruh Madinah penuh dengan pohon kurma, sampai-sampai mereka memberikan makanan untanya kurma, gitu kan? Itu tidak ada unta di kota manapun Jazirah Arab makan kurma, nggak ada kecuali Madinah. Abu Sufyan tahu kalau ini untanya orang Madinah karena kotorannya. Itu bayangkan jelinya gitu ya. Dia sampai seperti itu. Abu Sufyan pada saat melihat hal tersebut langsung mengambil kesimpulan bahwasanya pasti ini ada pasukan dari Madinah. Dia pun akhirnya mengutus seseorang pembawa berita ke Mekah namanya Damdam bin Amr. Ya, Damdam bin Amr. Jadi tidak usah pakai nama Damdam ya. Kalau Busbus tadi boleh. Baik, Damdam ini bin Amr diutus ke Mekah. Damdam bin Amr ini, perhatikan ya, di sini banyak sekali pelajaran kalau dari sirah berhubungan dengan siasat perang nih. Kita sekarang sedang bicara perang Badar. Perhatikan tadi satu persatu poinnya tadi, masalah mata-mata tidak banyak bicara, gitu kan? Kemudian Abu Sufyan juga cuma tanya sebentar, cuma memeriksa kotoran unta. Sekarang pada saat Abu Sufyan tangkap itu, ada kotoran unta, pasti ada pasukan nih. Dia tidak usah cari lagi. Gak usah pastikan, dia sudah tahu ini pasti pasukan dari Madinah nih. Maka dia mengutus satu orang ke Mekah, yang diutus ini bukan mata-mata, tapi penyampai berita. Ini cerewet. Damdam bin Amr ini luar biasa. Memang dibawa dalam kafilah, biasanya dalam pasukan itu ada dibawa orang seperti ini. Tujuannya untuk nyebarin cepat berita. Gitu kan? Damdam bin Amr ini pada saat mau tiba di Mekah, karena dia ingin membuat heboh supaya ini kafilah ditolong. Karena Abu Sufyan bilang begini, pulang cepat ke Mekah, sampaikan ke Mekah dengan caramu, bagaimana caranya agar pasukan dikirim membantu kita. Karena kalau enggak ini sudah susah ini. Pasukan muslimin sudah sampai di Badr, dan saya pun sudah ada di Badr. Saya lagi di posisi dekat Badr gitu, di sekitar Badr. Dan subhanallah, pasukan muslimin dengan rekayasa Allah tadi tanda kutip dengan kafilah orang Quraisy itu dipisahkan dengan sebuah gunung saja. Jadi di sebelah gunung itu kafilah Quraisy, di sebelahnya pasukan muslimin, dan mereka tidak saling tahu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak saling tahu, gitu kan? Damdam bin Amr ini karena dia ingin menyampaikan berita dan supaya segera dibentuk pasukan membantu kafilah ini, maka sebelum masuk Mekah dirobek-robek bajunya sendiri. Dia robek-robek bajunya, kemudian dia membunuh untahnya, ya kan gitu. Lalu mengambil darahnya dan melumuri bajunya dan tubuhnya dengan darah unta itu tadi. Darah unta ini cara dia sendiri. Jadi nggak ada, Abu Sufyan nggak suruh gitu. Pemandangan ini seakan-akan perang sudah terjadi. Betul-betul kafilah sudah diserang nih, gitu kan. Saat tiba masuk ke Mekah, gitu kan. Ia lalu teriak dengan suara keras, Al-Gauth, Al-Gauth. Ini kalimat dalam bahasa Arab kalau minta pertolongan yang sangat penting. Artinya tolonglah, tolonglah gitu, teriak-teriak. Al-Latima, Al-Latima. Latima ini penyerangan, penyerangan gitu. Gitu saja dia ngomong. Perhatikan caranya dia ya. Ini orang-orang seperti ini biasa untuk menyebarin informasi, narik perhatian orang. Penduduk Mekah lalu mengurumuni Damdam, didekatin. Mereka tanya, ada apa wahai Damdam?
Damdam nggak jawab, dia nggak mau jawab. Dia jalan terus, tetap dia teriak, Al-Gaus, Al-Gaus, Al-Latima, Al-Latima gitu. Terus ya, pertolongan, pertolongan, penyerangan sudah terjadi, penyerangan terjadi. Orang tanya lagi, ada apa hai Damdam? Tetap dia tidak mau jalan. Tetap dia jalan terus sampai mendekati Ka'bah. Sampai mendekati Ka'bah. Setiap ada orang yang tanya dia tidak mau jawab. Sampai akhirnya dia menaiki gunung Abi Kubais. Nah, gunung Abi Kubais ini sudah jelas di Mekah kalau ada yang naik berarti ada yang dia mau sampaikan, gitu kan? Untuk menginformasikan untuk masyarakat Mekah, baik itu penyerangan kah, ada orang yang mau datang kah, apa saja disampaikan di atas itu. Waktu sudah naik dia teriak terus, Al-Gaus, Al-Gaus, Al-Latima, Al-Latima gitu. Ya. Saat hampir seluruh penduduk Mekah berkumpul karena penasaran mau dengar, barulah Damdam menyampaikan pesan Abu Sufyan, yang akhirnya hampir seluruh laki-laki Mekah mempersiapkan diri untuk berperang kecuali 2 orang waktu itu tidak menyiapkan diri berperang. Jadi karena pengaruh daripada Damdam tadi ini, apa yang dia buat, badannya berdarah, bajunya robek, dan dia membahasakan kafilah sudah diserang. Jadi ini bukan baru, ini kan belum kelihatan, Abu Sufyan pun belum lihat pasukan muslimin berapa jumlahnya, belum tahu. Tapi dia buat bajunya robek, penuh dengan darah untanya sendiri mati, gitu kan? Maka orang melihat ini luar biasa, sudah terjadi penyerangan, maka semua pun berusaha. Pada saat itu, ya kata para ahli sejarah juga, belum pernah kafilah Quraisy itu di dalamnya ada harta mayoritas masyarakat Mekah kecuali kafilah ini. Biasanya kafilah itu yang punya cuma beberapa pedagang. Ini enggak. Di kafilah yang sekarang Abu Sufyan jaga ini, yang lagi bawa ini dan cuma dijaga cuma 40 orang, itu ternyata ya subhanallah hampir seluruh masyarakat Mekah punya titipan di situ. Sehingga pada saat dikatakan diserang kafilah itu semuanya siap untuk membela. Kecuali 2 orang, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Kalau Abu Lahab ini dia tidak bisa pergi ya, karena dia menganggap dirinya lemah, nggak bisa ikut berperang. Abu Lahab ini pamannya Nabi ya, yang terkenal dengan turunnya surah Lahab. Ya, tabbat yada Abi Lahab. Ya, dia paman kandung Nabi tapi dalam keadaan kafir. Kan sudah pernah kita jelaskan juga di materi sirah kita ini, ada 4 paman Nabi SAW yang sempat mendapat ya, masa penobatan Nabi. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kafir Abu Talib dan Abu Lahab. Gitu kan? Ini 4 paman Nabi SAW. Abu Lahab berkata kepada seorang tokoh, ya, tokoh kota Mekah yang memiliki hutang pada Abu Lahab, engkau keluarlah mewakiliku dan iklankan kalau engkau keluar sebagai wakil Abu Lahab, maka aku anggap seluruh utangmu lunas. Seluruh utangmu lunas gitu. Jadi cara orang-orang dulu biasanya kalau mau digantikan perang, maka dia mencari orang yang terlilit utang lalu dia bebasin utangnya, kemudian dia lepas. Ini kebetulan orang itu punya utang dengan Abu Lahab. Maka orang pun itu setuju, baik saya akan keluar. Kalau Umayyah bin Khalaf punya kisah yang agak unik sedikit ya. Umayyah bin Khalaf punya kisah sendiri. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan seorang sahabat Nabi Muslim. Umayyah bin Khalaf ini orang kafir ya, pimpinan suku juga di Mekah. Jadi 2 orang tadi yang tidak ikut berperang, tidak ikut siap pasukan. Abu Lahab sudah jelas tadi dia merasa dirinya lemah, kemudian dia suruh orang yang terlilit utang dengan dia untuk mewakili dan berhasil. Kalau Umayyah bin Khalaf punya kisah yang lebih unik, agak unik gitu. Dia tidak ikut berperang karena dia ini kisahnya bersahabat dengan seorang sahabat Nabi Muslim bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sebelum Sa'ad masuk Islam, memang sudah sahabat besar dekat nih. Kalau Sa'ad ke Mekah pasti mampir tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf ke Madinah pasti tinggal di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Satu hari Sa'ad bin Mu'adz setelah hijrahnya seluruh sahabat ke Madinah, nggak ada lagi orang Muslim di Mekah. Saat pernah lewat Mekah, kemudian dia mampir. Waktu itu kebetulan memang tidak bisa orang Muslim mampir. Kalau orang mampir bisa dibunuh. Tapi karena dia punya teman dekat namanya tadi Umayyah bin Khalaf, kepala suku di Mekah, setara lah ya derajatnya secara jenjang sosial itu dengan Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Maka dia mampir tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Terus dia bilang kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, kau tahu bahwasanya umat Islam tidak bisa lagi masuk ke Mekah, tapi saya masuk karena kamu. Saya ingin tawaf sebelum saya pulang. Tolong lihatkan kondisi Ka'bah, kapan kosong, saya ingin masuk.
Maka kata Umayyah bin Khalaf, baiklah, kamu tunggu di sini, jangan keluar dari rumah. Di rumahnya dilayanin makan segala, kemudian Umayyah bin Khalaf kumpul sama tokoh-tokoh Quraisy seperti biasa di dekat Ka'bah, di majelis mereka, sampai awal malam. Awal malam itu kita sekarang jam 10, jam 11 malam. Zaman dulu tuh kalau jam-jam begitu mungkin sudah habis ya, tidak ada lagi orang di Ka'bah. Nggak kayak kita sekarang 24 jam orang tawaf gitu kan. Zaman dulu nggak. Jadi sudah kosong kurang lebih Ka'bah. Maka Umayyah bin Khalaf pun pulang ke rumahnya, kemudian berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, silakan ikut dengan saya karena Ka'bah sudah kosong. Pada saat mereka masuk ke Ka'bah, gitu kan, mau tawaf di Ka'bah, tiba-tiba saja Abu Jahal datang, dan Abu Jahal berkata kepada Umayyah bin Khalaf, siapa yang bersama kau wahai Umayyah? Umayyah mengatakan, ini Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus dari Madinah, kepala suku ini. Ya, sebagaimana saya juga kepala suku di sini, kamu juga kepala suku. Lalu Abu Jahal waktu tahu bahwasanya ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Aus yang sudah masuk Islam, maka dia langsung bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa kau kira kau akan bisa keluar dari Mekah dalam kondisi selamat? Sa'ad sebagai kepala suku Aus tidak biasa diancam begitu, maka dia bilang, kalau kau berani menyentuhku wahai Abu Jahal, maka aku akan menghilangkan darimu sesuatu yang lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Abu Jahal ini kebetulan sangat cinta dengan hartanya, luar biasa gitu. Dia lebih, sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Jahal ini siap menukar istrinya dan anaknya dengan transaksi bisnis. Ya, saking luar biasa cintanya dengan dunia gitu. Ya, dia tidak peduli. Yang penting dia keuntungan hartanya. Maka saat kenal tahu betul Abu Jahal, dia bilang, kalau kau berani menyentuh aku akan hilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari dirimu sendiri bahkan. Maksudnya hartamu akan habis. Karena seluruh penduduk Madinah dari sukuku akan menyerang Mekah. Lalu Abu Jahal berkata, apakah di Madinah kalian punya Ka'bah juga yang kira-kira mahal sehingga engkau bisa mengancamku? Kata Sa'ad, bukan, tapi sukuku semua akan merampas daganganmu yang lewat di Madinah, bahkan menyerang kota Mekah dan mengambil hartamu secara khusus. Lalu Abu Jahal marah dengan perkataan tersebut. Dia mengatakan, apa kau bisa? Kata Sa'ad, demi Allah pasti bisa. Terjadilah pertengkaran antara Sa'ad dengan Abu Jahal, ribut mulut. Umayyah bin Khalaf nih bingung, siapa yang dia mau bela nih? Di sebelah kanannya Abu Jahal, sahabat dekatnya, kepala suku Mekah. Di sebelah kirinya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat dekatnya, kepala suku Aus. Dia bingung yang mana dia mau bela. Akhirnya jiwanya cenderung kepada Abu Jahal sambil berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu dengan Aba Hakam, maksudnya Abu Jahal, gitu kan? Karena dia pemimpin lembah ini. Maka Sa'ad pun merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri, mengatakan, apa kau bela dia, wahai Umayyah, dan tidak membela saya? Maka kata Sa'ad kalimat begini, kalimat ini yang membuat akhirnya menjadi saksi bahasan kita. Dia mengatakan, ketahuilah wahai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, nggak ada lagi. Dan ketahuilah demi Allah, Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan bahwasanya kami akan membunuhmu nanti. Kami akan membunuhmu nanti. Mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami kaum muslimin bahwasanya kami akan membunuhmu, maka Umayyah bin Khalaf tiba-tiba diam dan berkata begini, wahai Sa'ad, apakah Muhammad mengatakan itu? Kata Sa'ad, iya. Maka kata Umayyah begini, tiba-tiba spontan, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi saya ingin tahu, di mana saya akan dibunuh oleh kalian? Kata Sa'ad, saya tidak tahu. Kapan pun saya nggak tahu. Tapi Nabi kami bilang, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah lalu meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan Sa'ad, jalan menuju ke rumahnya dalam kondisi dia sumpek mendengarkan informasi itu. Lalu sambil jalan dia mengucapkan, ahli sejarah menukil gitu kan, ada beberapa penduduk Mekah yang akhirnya masuk Islam setelah itu mendengarkan perkataan Abu Jahal yang bilang, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang dikatakan oleh Sa'ad tadi pada saat mau tawaf dan ditahan oleh Abu Jahal? Istrinya bilang tidak. Katanya Muhammad menyampaikan bahwasanya kepada kaum muslimin mereka akan membunuhku. Kata istrinya kalimat yang sama dalam keadaan kafir ya, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi di mana katanya kau akan dibunuh? Ya, kata Umayyah saya tidak tahu, Sa'ad pun tidak tahu dan tidak tahu juga kapan waktunya. Ini kurang lebih gambaran kisahnya. Kisah ini saudaraku
ya, terjadi kurang lebih 3 bulan sebelum perang Badr. Sebelum perang Badr. Maka yang terjadi adalah pada saat perang Badr dikumandangkan dan yang ribut pada saat itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini ribut di Mekah. Ayo muslim, ayo orang-orang Mekah kumpul semua, kita bentuk pasukan, harus bela kafilah. Dan dari seluruh harta kafilah yang ada, seluruh kan orang Mekah tadi ada di situ andilnya. Yang paling besar harta di situ Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, 2 orang ini. Maka Abu Jahal yang paling semangat ngajak seluruh masyarakat Mekah untuk berperang membela kafilah karena hartanya dia paling banyak. Dan tadi sudah kita bilang dia orang yang lebih mencintai harta daripada dirinya bahkan dan keluarganya. Maka pada saat dia iklankan, dia lihat Umayyah duduk dekat Ka'bah. Pada saat Umayyah duduk, Umayyah ini punya suku. Nah sukunya Umayyah tidak ikut berperang juga karena Umayyah nggak ikut, nggak siap-siap. Kata Abu Jahal, wahai Umayyah, ada apa? Kenapa kau duduk saja? Selama kau duduk, seluruh sukumu akan duduk. Kata Abu Umayyah, demi Allah saya tidak akan ikut. Kata si Abu Jahal, kenapa kau tidak mau ikut? Dia bilang, wahai Abu Jahal, kata Umayyah, apa kau lupa kisah 3 bulan yang lalu apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya Muhammad telah menyampaikan kepada pengikutnya bahwasanya mereka akan membunuhku, aku tidak akan ikut-ikutan, dan ini termasuk penyebab kematian peperangan. Kata Abu Jahal, itu bohong, gak usah percaya. Kata Umayyah, enggak, Muhammad gak pernah bohong, pasti saya akan masalah nanti. Yang terjadi Abu Jahal dengan kelicikannya, dia pulang ke rumahnya segera pada dia tahu nih kalau Umayyah bin Khalaf gak keluar berarti satu sukunya gak keluar, dan itu bisa jumlahnya bisa ratusan orang gitu kan. Dia pulang ke rumahnya, dia mengambil dupa yang pada saat itu hanya dipakai oleh kaum wanita, ada baunya tertentu, itu kalau dipakai wanita, kalau laki-laki yang pakai dianggap ini tidak normal gitu kan. Ya Allahu alam, kalau sekarang sih banyak saja ya laki-laki lewat bau wanita banyak gitu, tapi zaman dulu tuh tidak mungkin gitu. Dia pulang, dia bakar dupa itu, dupanya wanita, dan itu dupa istrinya, dan itu ditahu orang-orang Mekah ini dupa wanita, dan aib besar bagi mereka kalau ada yang cium bau dupa wanita di jalan, bajunya dia dan segala. Diambil, dibawa ke dekat Ka'bah dengan arangnya, dibakar gitu kan, bau wangi, dibawa. Lalu kata Abu Jahal kepada Umayyah, tatayyab ya Umayyah, coba kamu pakai minyak wangi ini aja. Umayyah cium bau wanita, dia marah. Kenapa kau suruh saya begitu Abu Jahal? Dia bilang, innaka minan nisa, kamu bagian daripada perempuan, tidak mau berperang gitu. Maka Umayyah karena emosi dianggap begitu, dipermalukan depan sukunya, ditepis sama dia, lalu dia pulang ke rumahnya, dia bilang saya akan ikut berperang. Pulang ke rumahnya, lalu dia bilang sama istrinya, istriku siapkan persiapan perang. Maka berkatalah ya istrinya, bukankah kau juga, istrinya ingatkan lagi, bukankah kamu sudah mengatakan saat bilang kamu akan dibunuh, Muhammad informasikan pada pengikutnya. Dia bilang iya, tapi saya tidak mau malu depan suku saya, Abu Jahal telah mempermalukan saya akan keluar, kemudian beberapa langkah setelah saya keluar saya akan kembali, yang penting saya sudah keluar, tidak dipermalukan. Subhanallah, begitu dia keluar, setiap kali istirahat pasukan, Abu Jahal yang paling pertama didatangi Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri duluan di depan. Terus, jadi Umayyah terus karena takut dipermalukan ikut sampai ke lokasi Badr. Dan akhirnya di perang Badr sebagaimana yang kita jelaskan pada saat perang berkecamuk terbunuh dia. Dan ini subhanallah ulama masukkan dalam salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada mukjizat yang sifatnya informasi, ada sesuatu yang bisa kelihatan dengan mata kepala gitu kan. Informasi itu kayak kisah tentang umat-umat sebelum kita, kisah tentang kejadian seperti ini, orangnya masih hidup, Nabi bilang pasti akan mati nanti gitu kan, terbunuh. Kisah tentang pembebasan Konstantinopel misalnya, Turki gitu kan, Nabi SAW mengatakan kalian akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran, dan sebaik-baik pemimpin pasukan adalah pemimpin pada saat itu, itulah Sultan ya Muhammad Fatih, Muhammad Murad yang di Turki Utsmani tentunya tahun 1453 Masehi kurang lebih. Kemudian sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pada saat itu. Berarti ini ada informasi kan, ini semua masuk dalam bagian mukjizat Nabi SAW. Dan ternyata betul Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badr. Ini termasuk kejadian yang terjadi sebelum, informasi sebelum terjadinya perang Badr. Jadi mimpinya Atiqah dan juga kisahnya Umayyah bin Khalaf dan tadi Abu Jahal serta Sa'ad bin Mu'adz.